Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Winda Munawaroh, NPM 159, akan memaparkan jawaban ujian tengah semester perbaikan saya yang telah saya kerjakan. Yang pertama, ada materi mengenai mekanisme ikatan antar partikel. Nah, mekanisme ikatan antar partikel ini terjadi terlebih dahulu sebelum terjadinya pembentukan granul. Mekanisme ini terjadi ketika seluruh formula disatukan dalam satu wadah, dan mekanisme ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, interaksi partikel yang difasilitasi karena terbentuknya jembatan cair. Interaksi ini terjadi akibat pemberian pembasah pada bahan sehingga akan terjadi nukleasi atau pembentukan inti granul. Akibat adanya pembasah, maka akan membuat antar partikel akan saling berikatan. Cara pembentukan interaksi ini ada 2, yaitu cara kering dan cara basah. Pada cara basah, akan dibuat terlebih dahulu larutan pengikat sampai terbentuk seperti lem dan kemudian dicampurkan dengan bahan yang lainnya. Untuk cara kering, maka pengikat dicampurkan dengan bahan yang lain, baru kemudian pelarutnya ditetesi sedikit demi sedikit ke dalam bahan-bahan campuran. Nah, pada saat terjadi interaksi antar partikel dengan jembatan cair ini, dapat terjadi pembentukan granul yang berupa penikular, funikular, kapilari, droplet, dan pseudo-droplet. Nah, sedangkan bentuk yang diinginkan yang baik itu adalah kapilari. Karena pada bentuk ini, inti granul masih memungkinkan terjadinya pengikatan dengan inti-inti granul lainnya untuk kemudian membentuk granul. Kemudian, yang kedua ada interaksi partikel yang difasilitasi karena terbentuknya jembatan padat. Interaksi ini contohnya terjadi pada granulasi kering. Terdapat pengikat kering dan akan memiliki kemampuan mengikat ketika diberi pengempaan. Nah, maka akan dihasilkan panas internal yang kemudian membuat pengikat menjadi meleleh, menjadi jembatan padat, dan bekerja menjadi pengikat antar partikel sehingga membentuk inti granul. Contoh lainnya terjadi pada granulasi basah. Nah, pada granulasi basah, setelah dibasahi dan terbentuk kapilari, maka dikeringkan untuk menguapkan pelarut. Setelah itu akan terbentuk jembatan padat antar partikel saling menempel untuk berkonsolidasi dan selanjutnya membentuk koalesen dan terbentuk granul. Yang ketiga, ada gaya tarik-menarik antar partikel. Gaya tarik-menarik antar partikel ini terbagi menjadi 2, yaitu gaya elektrostatik dan gaya van der Waals. Interaksi ini terjadi karena ikatan antar partikel yang berbeda muatan. Yang terakhir, ada mechanical interlocking. Interaksi ini terjadi pada metode tabletasi kempal langsung dan granulasi kering. Syaratnya, partikel harus memiliki kemampuan kapilari agar dapat mengikat partikel-partikel yang lain, karena pada kapilari masih terdapat sudut-sudut, sehingga dapat membentuk ikatan dengan partikel lainnya. Pada kempal langsung, kemampuan berikatan partikelnya sehingga termasuk massa yang kompak akibat adanya pengempaan sehingga terjadi rearrangement. Materi yang kedua mengenai mekanisme pembentukan granul. Di sini bisa dilihat ada gambar tentang mekanisme pembentukan granul. Nah, pertama-tama bahan akan dibasahi untuk membentuk inti granul atau terjadinya nukleasi. Selanjutnya akan terjadi penggabungan inti granul dan terjadi konsolidasi antar inti granul untuk membentuk koalisi atau granul akhir, di mana granul tersebut sudah tidak dapat lagi berikatan dengan partikel yang lainnya. Dan materi yang terakhir ada perhitungan mengenai formula granulasi basah. Di sini saya akan membuat sediaan tablet dengan formulasi sebagai berikut. Bobot per tabletnya 300 mg, jumlah tabletnya 1000 tablet, fase dalam atau komponen granulatnya sebesar 92% yang terdiri dari zat aktif 150 mg, musilago amili 10%,
amilum 10%, dan laktosa diet sampai 100%. Kemudian, fase luar atau komponen pencetakannya sebesar 8%, yang terdiri dari amilum 5%, MG stearat 1%, dan talc 2%. Nah, di sini saya lampirkan perhitungan fase dalam atau perhitungan teoritisnya. Zat aktifnya sebesar 150 mg, bobot per tabletnya 300 mg, dan jumlah tabletnya 1000 tablet. Di sini kita pertama-tama menghitung total fase dalam dulu. Nah, total fase dalam itu karena 92%, maka kita memakai 92/100. Karena total fase luar dan fase dalam itu 100%. Dikalikan dengan bobot per tablet 300 mg. Didapatkan hasil 276 mg untuk 1 tablet dan 276 gram untuk 1000 tablet. Kemudian perhitungan lainnya memakai pembagi 92. Kenapa memakai pembagi 92? Karena fase dalam itu terdiri dari 92%, dan di sini kita hanya akan menghitung fase dalam. Maka dari itu kita memakai pembaginya 92. Nah, dari semua perhitungan ini didapatkan komponen granulat sebesar 276 mg untuk 1 tablet dan 276 gram untuk 1000 tablet. Selanjutnya, ada perhitungan fase luar atau perhitungan sebenarnya. Di sini saya misalkan massa granul sebenarnya itu sebesar 260 gram. Selanjutnya, kita menghitung total fase luar dulu. Kita memakai pembaginya 92. Kenapa? Karena fase luar ini akan melapisi si fase dalam. Maka komponen pembaginya menggunakan persen fase dalam, yaitu 92. Nah, dari hasil perhitungan ini didapatkan jumlah komponen pencetakan yang dibutuhkan adalah 22,606 mg untuk 1 tablet dan 22.608 gram untuk 1000 tablet. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah tablet seluruhnya. Caranya yaitu dengan membagi massa granul sebenarnya dengan massa granul teoritis dikalikan dengan jumlah tablet yang akan kita buat. Nah, didapatkan hasil sebesar 942 tablet. Kemudian selanjutnya kita menghitung kandungan zat aktif per tabletnya. Caranya hampir sama dengan jumlah tablet, namun pengalinya dikalikan dengan kandungan zat aktif yang kita pakai, yaitu sebanyak 105. Maksud saya banyaknya zat aktif yang kita pakai, yaitu sebanyak 150 mg atau 150 gram untuk 1000 tablet. Nah, maka kandungan zat aktif per tabletnya didapatkan sebesar 141,30 mg per tablet. Dan yang terakhir, kita akan menghitung bobot per tabletnya. Bobot per tablet dihitung dengan cara massa granul sebenarnya ditambah dengan massa komponen pencetakan, kemudian dibagi dengan jumlah tablet yang tadi setelah kita hitung, yaitu 942 tablet. Nah, maka didapatkan bobot per tabletnya yaitu 300 mg per tablet. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik itu dari penyampaian materi atau dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.